Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Rafiq dari jurusan Bahasa Pariwisata dan prodi D3 Bahasa Inggris. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu tipe-tipe pelanggan dalam psikologi pelayanan. Dalam dunia pelayanan, baik di hotel, restoran, toko, maupun perusahaan jasa lainnya, memahami tipe pelanggan adalah kunci untuk memberikan pelayanan terbaik. Setiap pelanggan memiliki kepribadian, emosi, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Dengan memahami karakter mereka, kita bisa menyesuaikan cara berkomunikasi, menjaga kepuasan mereka, dan bahkan membuat pelanggan yang awalnya kecewa menjadi pelanggan setia. Masuk ke pengantar Psikologi pelanggan adalah ilmu yang mempelajari perilaku, sikap, dan emosi pelanggan dalam proses pembelian atau penggunaan jasa. Intinya, psikologi pelanggan membantu kita menjawab pertanyaan seperti mengapa pelanggan tersebut bisa marah, apa yang membuat pelanggan merasa kurang puas atau puas, bagaimana cara membuat pelanggan mau kembali lagi. Dalam pelayanan, kita tidak hanya menjual produk, tapi juga pengalaman dan perasaan. Misal, ketika seorang datang ke hotel, ia tidak hanya mencari tempat tidur, tetapi juga mencari kenyamanan, perhatian, dan rasa dihargai. Karena itu, setiap staf pelayanan harus mampu mengenali tips pelanggan yang dihadapi agar tahu bagaimana bersikap. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu tipe-tipe pelanggan dalam psikologi pelayanan. Yang pertama, pelanggan ramah atau the friendly. Tipe pelanggan pertama adalah the friendly atau pelanggan yang ramah. Mereka biasanya tersenyum, suka berbicara, dan mudah bergaul. Tipe ini senang membangun hubungan personal dengan staf pelayanan. Mereka bisa jadi pelanggan yang sangat loyal karena jika merasa nyaman, mereka akan kembali dan bahkan merekomendasikan tempat itu ke orang lain atau kerabat. Namun, tipe pelanggan ini juga bisa menghabiskan waktu karena mereka suka ngobrol panjang lebar. Jadi, cara melayaninya adalah dengan tetap ramah dan sopan, tapi pandai mengatur waktu. Tunjukkan ketertarikan, dengarkan ceritanya, dan respon dengan antusias tanpa terlalu larut dalam obrolan. Dengan begitu, pelanggan ini akan merasa dihargai dan tetap nyaman. Yang kedua, tipe complainer atau pelanggan mengeluh. Pelanggan yang suka mengeluh ini mereka biasanya cepat kecewa dan tidak segan untuk menyampaikan kritik atau ketidakpuasan. Misalnya, mereka bisa saja komplain soal makanan yang terlalu asin, gambar yang tidak sesuai, atau pelayanan yang dianggap lambat. Namun jangan salah, pelanggan tipe ini sebenarnya bernilai tinggi. Mengapa? Karena mereka mau memberi kita umpan balik yang jujur. Jika kita menanganinya dengan benar, mereka justru bisa berubah menjadi pelanggan setia. Cara melayaninya yaitu dengarkan keluhan dengan sabar, jangan membantah, tunjukkan empati, segera berikan solusi atau kompensasi yang sesuai. Yang paling penting, jangan ambil hati secara pribadi. Fokuslah pada penyelesaian masalah, bukan pada emosinya. Yang ketiga, yaitu pelanggan yang tidak sabar atau the impatient. Pelanggan ini adalah pelanggan yang ingin semuanya selesai dengan cepat. Biasanya terlihat dari bahasa tubuh seperti mengetuk meja, melihat jam, atau wajah yang gelisah. Untuk menghadapi tipe pelanggan ini, staf pelayanan harus bergerak cepat dan efisien. Jika memang harus menunggu, berikan penjelasan dan perkiraan waktu yang jelas. Contohnya, mohon ditunggu sebentar ya, pesanan Anda akan siap dalam 5 menit. Transparansi sangat penting bagi tipe pelanggan ini. Selain itu, tunjukkan sikap tenang dan percaya diri karena mereka tidak suka melihat staf yang bingung atau lambat. Yang keempat, the demanding atau pelanggan yang banyak maunya. Tipe pelanggan keempat adalah the demanding atau pelanggan yang banyak maunya. Mereka biasanya perfeksionis atau ingin semuanya berjalan sesuai standar tinggi mereka. Kadang mereka membandingkan pelayanan kita dengan tempat lain. Di hotel sebelah, saya dapat pelayanan lebih cepat. Contohnya seperti itu. Menghadapi tipe pelanggan ini memang butuh kesabaran dan profesionalisme. Kuncinya adalah tidak defensif, tetap sopan, dan berusaha memenuhi permintaannya sejauh yang bisa dilakukan. Berikan perhatian penuh, tunjukkan bahwa kita peduli, dan pastikan hasil akhir sesuai ekspektasi. Kalau berhasil, membuat pelanggan seperti ini puas. Mereka bisa jadi promotor yang kuat dan untuk reputasi kita. Yang kelima, the silent type atau pelanggan yang pendiam. Mereka tidak banyak bicara, tidak mengeluh, tapi juga tidak menunjukkan ekspresi puas. Tipe ini sangat sulit ditebak apakah mereka suka atau tidak dengan pelayanan kita.
Cara melayani mereka adalah dengan bertanya secara lembut dan terbuka. Seperti, apakah ada yang bisa saya bantu? Atau, apakah Anda sudah merasa nyaman? Berikan ruang, tapi tetap menunjukkan perhatian. Kadang pelanggan pendiam justru setia, asalkan kita melayani dengan konsisten dan ramah. Yang keenam, the jokester, pelanggan humoris. Tipe ini pelanggan yang suka bercanda dan mereka suka berbicara. Mereka menciptakan suasana santai dan menyenangkan. Tipe pelanggan ini bisa membuat suasana kerja lebih ringan, tapi jangan sampai terlena. Cara melayaninya yaitu ikuti energinya dengan respon yang positif dan sopan, namun tetap profesional. Jangan mendangkapi lucuan yang terlalu pribadi atau sensitif. Dengan cara ini, hubungan dengan pelanggan humoris tetap menyenangkan tanpa melewati batas. Yang ketujuh, the loyal atau pelanggan setia. Pelanggan yang setia, mereka sudah percaya dengan kualitas pelayanan kita dan sering kembali tanpa banyak pertanyaan. Tipe pelanggan ini sangat berharga karena bisa menjadi duta merek alami. Mereka akan merekomendasikan kita ke teman atau keluarga. Untuk mempertahankan pelanggan setia, kita perlu memberikan apresiasi. Misalnya dengan diskon khusus, ucapan terima kasih, atau sekadar mengingat nama mereka. Hal kecil seperti itu bisa memperkuat ikatan emosional antara pelanggan dan penyedia jasa. Yang kedelapan yaitu pelanggan sensitif harga. Tipe terakhir adalah the price oriented, pelanggan yang sangat memperhatikan harga. Mereka selalu membandingkan harga dan mencari promo terbaik. Bagi mereka, harga adalah faktor utama dalam mengambil keputusan. Cara melayaninya yaitu jangan hanya menekankan harga, tapi jelaskan nilai dan manfaat produk. Contohnya, memang harganya sedikit lebih tinggi, tapi bahan yang kami gunakan lebih awet dan bergaransi. Dengan begitu, mereka bisa melihat bahwa nilai yang mereka dapat sepadan dengan uang yang dibayarkan. Dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa setiap pelanggan itu unik. Tidak ada satu cara pelayanan yang cocok untuk semua orang. Psikologi pelayanan mengajarkan kita untuk memahami kepribadian pelanggan, sehingga kita bisa menyesuaikan komunikasi dan tindakan kita, baik itu pelanggan yang ramah, pendiam, pengeluh, atau bahkan yang banyak maunya. Semuanya punya kebutuhan yang sama, ingin dihargai dan diperlakukan dengan baik. Dengan memahami tipe-tipe pelanggan, staf pelayanan bisa menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, dan menciptakan pengalaman positif yang membuat pelanggan ingin kembali lagi. Dalam dunia pelayanan, kita bukan hanya menjual produk, tapi juga perasaan dan pengalaman. Satu senyum, satu kata sopan, atau satu tindakan kecil bisa mengubah hari seseorang. Demikian pembahasan saya tentang tipe-tipe pelanggan dalam psikologi pelayanan. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita semua memahami pentingnya mengenali karakter pelanggan agar dapat memberikan pelayanan terbaik. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.